Perkenalkan semua, nama saya Ahmad Barizi dengan NIM 2004411000013. Kelas Desain Manajemen Jaringan 2D dengan dosen pengampu Ibu Sofia Hardi Eskom MT, Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo, Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IPv4. Nah, sebelum itu, mari kita kenalan dengan IP address. IP address itu sendiri adalah sebaris angka yang dimiliki oleh setiap komputer, ponsel, atau gawai pintar lainnya yang terhubung melalui internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Nah, untuk IPv4 itu sendiri adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol jaringan IPv4. IPv4 memiliki panjang 32 bit dan dibagi menjadi 4 blok. Masing-masing blok berukuran 8 bit dan ditulis dalam bilangan desimal dengan nilai berkisar antara 0 hingga 255. IPv4 ditulis dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet dengan masing-masing berukuran 8 bit. Format notasi tersebut dikenal dengan dotted decimal format. Nah, untuk selanjutnya, mari kita ketahui jenis-jenis IPv4. Jenis IPv4 berdasarkan identitasnya. IPv yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama network identifier atau net ID atau network address. Net ID adalah alamat yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat jaringan di mana host berada. Yang kedua adalah host identifier atau yang sering disebut dengan host ID atau host address. Host ID adalah alamat yang digunakan khusus untuk mengidentifikasi alamat host jenis IPv4 berdasarkan ketentuan penggunaannya. Jenis IPv4 berdasarkan ketentuan penggunaannya terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah alamat unicast. Alamat unicast merupakan alamat IPv4 yang ditentukan oleh sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke dalam network IP. Alamat unicast digunakan dalam komunikasi point-to-point atau one-to-one. Alamat unicast menggunakan kelas-kelas IPv4. Sebuah alamat unicast dibedakan dengan alamat lainnya dengan menggunakan subnet mask. Alamat unicast dibagi menjadi dua lagi, yaitu alamat publik dan alamat privat. Alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik jika intranet tersebut telah terhubung ke dalam internet. Nah, alamat privat adalah alamat IP yang berbeda dalam ruang yang berada dalam ruang alamat pribadi. Sebuah jaringan yang menggunakan alamat IP privat disebut juga dengan jaringan privat atau private network. Nah, yang kedua adalah alamat multicast. Alamat multicast menggunakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam berkomunikasi one-to-many. Alamat-alamat multicast IPv4 didefinisikan dalam ruang alamat kelas D di dalam kelas IPv4. Nah, yang ketiga adalah alamat broadcast. Alamat broadcast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh setiap node dalam segmen jaringan yang sama. Alamat broadcast digunakan dalam berkomunikasi one to everyone. Jenis-jenis alamat broadcast antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah network broadcast atau network broadcast IPv4 adalah alamat yang dibentuk dengan cara mengkonfigurasi semua bit menjadi satu dalam sebuah alamat yang menggunakan kelas atau classful. Yang kedua adalah subnet broadcast adalah alamat yang dibentuk dengan cara mengeset semua bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang tidak menggunakan kelas atau classes. Yang ketiga adalah all subnet directed broadcast adalah alamat broadcast yang dibentuk dengan mengkonfigurasi semua bit-bit network identifier yang asli yang berbasis ke dalam satu untuk sebuah jaringan dengan alamat tak berkelas atau classless. Yang keempat adalah limited broadcast. Limited broadcast adalah alamat yang dibentuk dengan mengkonfigurasi 32 bit alamat IPv4 menjadi satu. Alamat ini digunakan ketika sebuah node IP harus melakukan penyampaian data secara one to everyone di dalam sebuah jaringan lokal, tetapi ia belum mengetahui network identifier-nya. Nah, untuk yang pertama itu adalah unicast. Unicast adalah
Metode pengiriman IPv4 yang konsepnya adalah point to point atau one to one. Jadi, paket yang dikirim hanya diterima oleh satu host. Analoginya adalah seperti topologi di atas. PC0, PC1, PC2, PC3, PC4 yang berada dalam satu segmen jaringan. Lalu ada dua PC yang sedang berkomunikasi. Contohnya PC0 dengan PC1. PC selain PC0 dan PC1 tidak akan mengetahui ataupun ikut berkomunikasi. Unicast bisa digunakan dalam protokol HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DNS, dan lain-lain. Multicast adalah metode pengiriman pada IPv4 yang memiliki konsep one to many. Multicast menggunakan IP 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Dapat kita analogikan ada PC0, PC1, PC2, dan PC3. PC4, lalu PC0, PC1, dan PC2 sedang berkomunikasi tanpa diikuti oleh PC3 dan PC4. Melalui multicast berjalan protokol seperti live streaming, radio online, dan lain-lain. Yang dimaksud multicast adalah komunikasi yang tidak dapat di-pause. Broadcast adalah salah satu metode pengiriman di IPv4 memiliki konsep one to everyone, merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh semua host dalam jaringan yang sama. Jika ada satu host yang mengirim paket secara broadcast, maka setiap host yang aktif akan di segmen jaringan yang sama akan memprosesnya. Analoginya adalah ketika PC0 mengirim paket secara broadcast, maka seluruh PC lain akan menerima prosesnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.